Ya, kita tunggu si Kim Vin Diesel. Halo Kim, where are you? Where are you? Come. Yuk teman-teman yang mau belajar bagaimana cara membuat video di YouTube dan menghasilkan uang, kita harus dengarkan narasumber ini. Hey, Kim. Oke, kita mulai ya Kim. Are you ready? Request dong. Yuk, request dulu. Request ke saya, baru kita mulai. Nggak apa-apa, penontonnya belum banyak. Yang penting kita mulai dulu supaya mereka juga pada ngeliat bahwa kita udah tetap action di video ini. Oke, tolong di request dulu Kim. Keluar requestnya kan, ada tinggal diklik aja. Nah, kita ngobrol dulu gitu. Ready? Yes, ready. Kim, kalau nggak keluar dulu, habis keluar dulu, nanti masuk lagi, nanti ada tulisan request. Request diklik aja. Request diklik, nanti baru saya masukin. Karena kalau nggak ada request, nanti nggak bisa kita ngobrol bareng nih, gitu. Oke, view. Sip. Halo. Halo. Come on. Kim Vin Diesel. Wih. Yo. Oh, yo. Yo. Halo Kim Vin Diesel. Sebenarnya nama sebenarnya bukan Kim Vin Diesel kayaknya. Boleh dibongkar dikit, Mbah. Kayak udah sistem Mbah Dukun nih kayaknya. Udah pakai tongkat sakti. Ini adalah apa ya namanya, nyaring juga dia di Teluk Sunyi dia. Wis, Dok Sunyi. Telaga Sunyi. Wih, penarikan ini ya, apa? Penarikan alam gaib. Iya, benar sekali. Kim, kalau bisa penerangan agak lebih terang bisa nggak? Atau emang segitu aja penerangannya? Karena agak gelap sih, sorry itu saya. Saya nggak gitu, mantap. Yes. Oke, bentar. Ya. Oke, Kim. Itu ularnya buat apa, Kim? Ini biasanya dia itu suka selalu ngikutin saya. Nah, jadi kapanpun dia berada, dia selalu ikut. Wes, mantap. Kayak gitu. Nah, ya, kayak gitu. Jadi dia itu apa ya namanya, singkat cerita sendiri, dia itu nggak sengaja saya ketemu dengan dia ini. Ini beneran. Halo Adi. Yuk, bagi yang mau belajar jadi YouTuber, nah di sini tempatnya. Ditunggu ya. Oke, lanjut. Nah, jadi saya nggak sengaja ketemu dengan ini. Sangka saya itu apaan kayak gitu. Nah, saya bawa ini, cuman saya ngerasa bisa nggak sih saya bawa kayak gini gitu kan. Apalagi kan berarti barang-barang kayak gini kan dianggap klinik ya. Ya, ada mistisnya, enggaknya kayak gitu. Atau sirik lah istilahnya. Apa? Saya bawa aja gitu. Musrik ya. Ada sirik apa kayak gitu. Nah, saya bawa aja. Ada energi tersendiri sih adanya dengan ini. Wih. Jadi, tapi ini ada sangkut pautnya sama YouTube nggak? Kalau saya bermain aja. Oke. Kayak gitu. Halo? Agak putus-putus ya? Halo. Oke, kelihatan. Jadi Kim, kalau boleh tahu, nama asli Kim Vin Diesel itu istilahnya pasti ada, itu cuma nama panggung ya istilahnya ya, kalau salah ya. Nama aslinya siapa sih? Orang pengen tahu nama asli Kim Vin Diesel tuh apa namanya? Nama aslinya?
penasaran, kita simpen dulu aja. Simpan dulu aja. Oke. Kita simpan dulu aja ya. Nama Kim akan dibongkar di sini. Nama aslinya. Jujur saya penasaran. Karena Kim Vin Diesel itu kan istilahnya seorang artis luar negeri, ya kan, yang udah terkenal si botak gitu kan. Kasarnya kayak gitu. Yang udah terkenal gitu, Vin Diesel. Oke. Kita bahas. Nah, kita kan sambil nunggu viewer ya. Sambil nunggu viewer, kita mau bahas tentang kehidupan awal-awal Kim sebelum masuk YouTube ya. Pasti Kim waktu kecil punya cita-cita mau jadi apa. Terus kok tiba-tibanya bisa main sulap. Nah, itu boleh dijelasin singkat cerita gitu. Sebenarnya kayak gini, kok. Jadi perjalanan saya itu waktu kecil sendiri, saya ngelihat ada teman papa saya, dia itu sulap. Cuman main sulap ini bukan pakai gimmick atau alat gitu, bukan. Cuman dia pakai suara kayak gitu. Misalnya contoh gini, dia ada tel alat di sini kok. Tel alat, oke. Nah, tel alat, tapi dia itu bisa untuk dimainkan. Misalnya contoh dia bunyi, tapi suara itu nggak. Oh gitu, canggih ya. Kayak gitu. Udah kayak tombol-tombol itu saklar gitu ya? Iya. Jadi setiap bunyi itu berbeda-beda. Wih, mantep dong. Misalnya bunyi pipit, bunyi lagi, misalnya pom-pom apa gitu. Keren dong. Nah, waktu kecil sendiri kan dengan keadaan kayak gitu, kagum kok bisa ya. Penasaran, saya pencet. Bunyi kok, tapi beda-beda kok. Kayak gitu. Tapi sekarang udah ketahuan rahasianya? Sudah ketahuan. Udah ketahuan akhirnya. Tapi masih hidup beliau? Beliau masih hidup? Nggak tahu nih. Oh, belum ketemu lagi. Belum ketemu lagi, oke. Tanya kan, papa saya ngomong bisa sulap gitu katanya. Tahu ini nggak kok yang kopi, terus batang itu kanan kiri, nanti kita sentil tapi tutup mata kayak gini. Tahu nggak? Itu kayaknya pernah nih waktu kecil, tapi lupa. Jadi ada korek, misalnya batang korek api di depan mata ya. Terus nyatu. Nanti kalau bisa sentil dengan sentil, oke. Kita berhasil. Nah, tahu nggak? Nggak, kayak pernah. Dulu pernah, cuman kayaknya lupa ingat. Sorry. Kayak lupa ingat. Nah, jadi itu antara itu main sulap, di antara konsentrasi. Jadi mata kita fokus ya. Iya benar-benar. Itu kena gitu loh. Tapi nggak pernah kena. Nggak pernah kena. Nggak tahu itu. Hebat ya. Di saat kita kayak di depan mata. Gitu. Iya, kayak gitu. Akhirnya saya penasaran, saya belajar lah kayak gitu. Rupanya kalau kita tutup mata, konsentrasi kita dengan satu tujuan, fokus kayak gitu. Kalau kita tutup gitu, saya belajar dengan coba satu mata gitu. Saya belajar dengan satu mata. Memang pertama kali memang pusing. Pusing banget. Saya satu mata. Saya belajar, saya fokus dengan satu mata. Oh iya, coba yang kirinya atau ya. Itu akan beda kok, kanan dan kiri itu akan beda. Oke. Ya udah, akhirnya saya ini belajar itu dengan kaset kok, tapi saya sudah sama masternya langsung. Kaset, waktu itu kaset yang pita itu ya? CD. Iya. Yang masukin ke tape terus jeblek gitu kan? Banget ya. Zaman dulu itu jadul itu. Banget, ya. Jadul banget. Nah, terus? Itu kan cuma suara doang, nggak ada visualnya. Suara doang. Akhirnya saya beli originalnya, ada lagi kok yang VCD tapi VCD ada lagi. Ada. Yang orinya tapi yang cover feel. Cover feel, tahu cover feel. Nah, itu kan cover feel untuk ngajarin. Halo Likyoyo. Enggak. Ya. Dia cuma ngajarin beberapa sulap saja. Beberapa sulap. Kayak pertama kali yang dia bisa terbang. Yeah. Terbang, terus di studio dia bisa terbang, kayak gitu kok.
Nah, penasaran kan? Kok bisa itu, apa pakai bantuan jin atau pakai bantuan apa? Jadi saya berburu tuh mencari, saya pengen sulap kayak terbang gitu, dapat kopi. Tahu orang kamu kok ya, kamu ya mana ada gitu. Saya aduh sampai pusing, saya apa saya pengen belajar kayak gitu, tapi sama siapa itu waktu kecil kok, masih ibaratnya nah apa ya kita terima ya kita serap. Iya. Benar, istilahnya apa orang yang ngomong ya kita tinggal serap aja ya. Nah terus nah akhirnya saya udah dapat kaset orinya David Copperfield, cuman istilahnya sulap doang gitu ya, show-nya aja. Nah saya pengen yang ibaratnya ada tutorialnya, ada itunya gitu kan. Itu nggak ada gitu kan. Nggak ada ya. Nah, saya sih punya sih. Terus nggak salah itu di satu mall itu ada kok perlengkapan sulap, tapi di Sri Ratu itu masih mahal ya, di suatu mall. Mallnya Mall Purwokerto bukan? Nah, atau di bukan? Oh di Jakarta. Nah, Oke. Saya beli tahunya ini kok, yang uang tembus uang. Uang tembus uang tahu. Jadi yang tabung di sini ini. Ya. Uangnya di sini tabung. Ada koin kan? Ya, koin tembus bawah. Tahu. Saya pernah mainin. Itu satunya tahu nggak berapa? 50.000. Benar. 50.000. Jangan-jangan itu di Jakarta bukan? Di dekat di Jakarta. Dekat Plaza kali itu punya Om Bram itu. Om Bram Magic. Nggak tahu. Iya di Jakarta itu Om Bram Magic kayaknya. Itu saya beli. Itu umur berapa itu beli itu? Masih SD. Waduh, ya benar Om Bram itu. Tapi kan dengan saya belajar itu skill. Iya, Mas. Skill. Anak SD belajar skill gitu. Iya kan? Terus apalagi ya saya beli itu ada 2. Apa ya, satu lagi saya lupa, pokoknya itu saya beli 2 alat itu. Kayak gitu. Satu lagi dadu, salah. Dadu, oke. Iya, dadu. Pokoknya dengan itu sama dadu nggak salah saya. Nah, dengan kayak gitu kan saya masih SD kan, dengan belajar skill tuh kayak kurang lah, ibarat kurang menguasai lah. Gitu. Halo Gepeng Simatupang. Oke. Nah, sudah kayak gitu saya meranjak apa ya namanya, dengan hati dan nurani saya, aduh sulap kayak gini aja maksudnya susah juga ya, ribet. Nah itu ngomongnya pas kapan tuh? SMP atau SD? Ya waktu SD. Masih SD, ribet. Susah banget. Ribet masih SD gitu kan. Terus ada gurunya gitu. Masa saya ibarat cuman belajar ibarat skill, tapi gimana caranya saya harus menguasai gitu. Iya. Ya udah, saya sempat apa ya, ibaratnya ada anak SD lah. Udahlah, asal beli udah gitu. Jadi tuh saya tuh apa ya, kecilnya tuh indigo juga. Jadi saya juga ibarat indigo, saya juga apa ya namanya, kayak tadi suka-suka sulap juga. Karena mbah saya itu orang seni juga kok. Okay. Jadi saya diwariskan apa ya, kayak semacam itu dia. Ada kayak ilmu gitu. Jadi setiap apa ya, keluarga pasti ada seninya. Oke. Oh, jadi Kim ini juga indigo ya? Indigo. Saya tuh banyak temen banget anak-anak indigo tuh. Suka ngundang saya untuk sosial, saya kemana-mana. Ya lanjut. Ya, cuman kadang-kadang ada orang kayak gini. Indigo itu di situ apa? Di situ apa? Jadi kayak satu tantangan sama orang, di situ ada apa ya? Iya, suka gitu emang. Benar, suka digituin. Kim, suara lu kenceng, kurang kenceng Kim katanya. Kata Gepeng Simatupang, suara kamu kurang kenceng.
Halo, tes, kenceng nggak? Oh, Sebenarnya kayak suaranya kalau di aku sih sebenarnya ya kurang kenceng yang kayak saya gini loh. Tapi kalau Kim ngomong saya ngerti, saya paham, saya dengar gitu loh. Cuman kencengnya kurang, istilahnya kayak mendem gitu tau. Kalau bahasa Jawanya apa dipakai headset? Boleh pakai headset lebih bagus. Iya. Jadi teman-teman di sini kita akan bahas gimana caranya Kim ini bisa mendapatkan uang tuh dari YouTube. Bukan harus nyari viewernya, subscriber. Nah, nanti Kim akan bahas semuanya. Ini dia akan mulai dari perjalanan kehidupannya dia waktu kecil. Dan siapakah sosok Kim Vindaisel ini? Ya, jadi dengerin aja, pantengin aja, karena nggak ada ruginya. Jujur aja ini ilmu Kim tuh luar biasa. Makanya saya panggil Kim untuk ikut. Ya, coba sekali lagi Kim. Masih kurang sih, masih kurang kenceng sih. Tapi nggak tahu sih kenapa. Tapi saya tetap bisa dengar lah. Masih kurang sih Kim. Sama kayak tadi. Mending nggak usah pakai headset juga nggak apa-apa sih. Belum, kayaknya nggak tahu kenapa itu. Mungkin teman-teman yang nonton bisa bantu Kim. Mungkin kenapa dia suaranya kurang kenceng atau gimana? Ya, itu masih oke. Ya, oke. Yes. Cuman agak menggema Kim. Mendingan nggak usah pakai headset sih. Ya. Cuman kurang, bukannya tetap orang denger, cuman kurang kenceng aja. Iya, terlalu menggema jadinya kalau headset. Tes. Nah, dengar, ini bagus nih. Kenapa itu tadi? Mungkin karena belum dicolok kali ya tadi. Belum dicolok, Bang. Ini kencang nih, kencang. Ini baru kencang. Tes, ya. Ya. Okay. Nah, ini bagus nih. Mungkin kali ya, kurang iya, kurang colok, dicolok dulu, takut dia. Nah, sekarang bagus suaranya kencang. Tadi kita tadi bahas tadi ribet masalah sulap waktu SD. Nah, terus indigo. Bahwa si Kim ini seorang anak indigo gitu. Jadi orang suka nanya-nanya, Kim, di situ ada apa Kim? Penampakan apa Kim? Nah suka gituin gitu. Kan? Karena memang orang indigo identik dengan apa istilahnya bisa melihat sesuatu di luar nalar manusia, istilahnya roh-roh gitu loh, setan-setan yang di depan mata atau gimana gitu, nggak ngerti juga sih. Iya, makanya dibilangin, orang bilang, wah itu cuman main-mainan, oh itu cuman apa gitu lah, pokoknya kadang percaya, kadang enggak. Saya sih gini, orang dikasih kemampuan untuk bisa melihat, ataupun kemampuan untuk bisa merasakan, ataupun melihat, ataupun ibaratnya dia bisa suara kayak gitu loh. Ya itu suatu anugerah gitu, nggak masalah gitu. Jadi saya sendiri sebagai bisa melihat, merasakan, mendengar, ya bersyukur gitu. Tapi kalau orang yang tidak punya merasakan begitu, ya ada rasa kecewa dalam dirinya kayak gitu loh kok. Tapi sebenarnya orang. Tapi sebenarnya Kim tuh gimana? Sebenarnya Kim bisa ngelihat nggak sebenarnya? Bisa ya. Lihat. Jadi kayak gini kok. Nah, jadi orang yang indigo itu bukan selamanya dia ada terus kayak gitu. Okay. Jadi sama aja dengan manusia, dia sama aja dengan manusia kayak gitu. Gitu. Maksudnya makhluk halusnya kayak gitu. Bahkan di depan saya pun ada kayak gitu. Waduh. Di sana kayak gitu. Depan saya, di depan Kim ada kayak gini Kim. Maksud saya di sana. Ada kayak gini Kim. Di sini tapi di sana. Astagfirullahaladzim. Halo. Aduh. Bercanda. Oke, lanjut. Ya Allah, serem banget, kaget. Serem ya.
Oke. Serem banget. Jadi Ya. ketakutan itu, terus dianggap anak indigo, terus habis itu Kim mulai pengen sulapnya itu sejak kapan? Nah, sebenarnya sih bilangin belajar sulap saya itu sudah orang bilang ketinggalan lah. Tinggalan kayak gitu. Saya dalam dunia sulap itu 2010 apa 15, saya lupa. Nah, pokoknya kalau yang tadi yang beli alat sulap itu saya anggap bukan belajar sulap ya, itu istilahnya itu cuman orang beli mainan lah istilahnya ya, masih belum tahu apa sih sulap itu yang sebenarnya. Nah, maksud saya itu, wah, saya tuh pengen belajar banget nih, istilahnya mau belajar skillnya, terus belajar apanya itu udah kapan itu? SMP kah? Apa SMA atau kuliah? Saya waktu kuliah. Oh, kuliah baru suka. Suka mau belajar. Ibaratnya suka. Oke. Nah, jadi saya dulu tuh nggak semarak apa yang di YouTube gitu, maksudnya bongkar trik ataupun apa gitu, nggak ada ya. Belum banyak lah. Benar-benar. Nah, meskipun bongkar-bongkar, kita nggak punya gimmicknya ataupun nggak punya alatnya, ya percuma gitu loh. Meskipun kita tahu gitu kan. Saya tuh akhirnya mencari di Purwokerto, sulap Purwokerto ada nggak sih gitu kan. Ini kyo, saya di Facebook itu saya ngomong kayak gini. Dia ini juga namanya Hanes. Dia tuh ada Ko Hanes, terus Oki Fumo, terus Mas Tris, terus Mas Joy. Pokoknya banyak lah komunitas Purwokerto. Nah, saya pertama kali itu saya Ko Hanes dulu ngomong gitu kan, ibaratnya, kok ada nggak sih komunitas sulap Purwokerto itu biasa kumpul di mana kayak gitu kan. Nah, dia bilang ada, katanya di alun-alun Purwokerto kayak gitu. Pokoknya setiap malam minggu pokoknya ada tiang listrik atau enggak di tengah-tengah lapangan itu yang megang kartu itu biasanya sulap. Nah, respect dong dalam otak saya kalau ada yang pegang kartu itu pesulap. Ya, karena udah diomongin. Saya datangin pengunjungnya, Mas pesulap ya, karena dia pegang kartu. Ya kan, dia tanya kayak gitu. Rupanya dia bukan pesulap, dia cuma megang kartu doang, main kok. Ya saya refleks dong. Ya dalam otak saya pokoknya ada yang megang kartu, terus ya itu dia pesulap biasanya gitu kan. Ya, dengan polosnya saya tanya dong, pesulap ya Mas? Bukan, saya main aja. Oh bohong gitu kan. Rupanya bukan pesulap gitu, bukan. Terus akhirnya saya cari-cari itu selama 2 mingguan saya cari dan akhirnya dapat tuh kumpul tuh lengkap tuh kok. Jadi komunitas sulap Purwokerto namanya KSP dulu di Purwokerto. Masih banyak? Itu nggak sembarang. Nah, KSP. Nah, maksudnya itu, dulu saya orang anggotanya masih banyak? Anggotanya banyak. Oh, banyak, oke. Banyak kok, banyak banget. Terus masuk situ nggak sembarangan, ibarat masuk aja tidak. Itu benar-benar ibaratnya kita harus punya skill, punya ibaratnya punya kalian lah punya ya, nyawanya, punya kalian. Nah, di situ dibilangin kamu bisa nggak 5 trik aja lah. Di situ memang ada 10 trik. Harus menguasai. Terserah, bebas apa aja. Itu mau dia trik kartu hilang, apa mau itu koin hilang, atau apa, pokoknya apa gitu. Nah, saya kan masuk komunitas sulap kok. Saya nggak punya skill main kartu. Saya koin saya nggak bisa main koin. Saya bingung kok. Lu trik kok. Terus? Ibaratnya 5 trik aja syukur gitu kan. Begitu. Akhirnya gini kok. Udah, yang punya kamu apa aja? Nah, tahu ada orang rokok tuh. Oh, udut. Ya kan? Ya, udut. Nah, rokok. Ya. Nah, saya bilang, boleh nggak pinjem rokoknya? Gitu kan. Oh, boleh Mas. Dipinjem lah. Udutnya atau rokoknya.
itu masih ada api, Halo Bro masih ada Michael. api-apinya tuh kok. Oh, Ya, oke. nah, halo, ya, Ini Bro, Mas Michael Pranajaya. ini motivator nih, motivator Selamat Indonesia yang luar biasa ini, temen aku banget ini. Wah, luar biasa banget, luar Dia- biasa. Selamat bergabung. Dia bikin workshopnya bagus banget ya. Wah, saya harus ikut ya. Kayaknya harus saya belajar kayaknya kok. Luar biasa ini Bro Michael, motivator. Oke, jadi Ya. pas kuliah ikut namanya kumpul ya, perkumpulan pesulap Purwokerto ya. Nah, terus ya, habis itu kan ada bara-baranya di atas tuh kok. Bara-baranya di atas itu ada apinya lah. Oh, maksudnya kan. ini masalah tentang udut tadi, Saya pegang udut. tuh. Ya, oke. Ya, Udut tadi ya, Nah, barangnya. saya sulapnya itu megang aja kok. Megang kayak gini selama 5 detik. Saya Oh, megang panas gini. dong. Panas. Saya nggak pakai apa-apa. Nggak pakai alat bantu, Vaseline, nggak biasanya pakai- orang kan pakai Vaseline gitu. Enggak ya? Ya, nggak pakai trik, nggak pakai Ya. apa. Itu luar biasa Hmm. kok. Saya tahan itu 5 detik lah, kurang lebih 5 sampai 10 detik saya Oh, itu luar biasa itu. lepasin. Nah, sama temannya coba kamu periksa. Diperiksa, kalau diperiksa ya nggak ada apa-apa, nggak ada licin, nggak ada apa. Saya benar-benar real. Tiba-tiba saya belendung tangan saya. Itu Oh real. iya iya. Itu pasti melendung. Ya, real. Jadi, Tahu saya pernah ngerasain Melendung. melendung itu pasti. belendung. Dan terakhirnya itu saya makan. Oh, makan. Wih, mantap. Ngalahin limbat nanti. Dimakan ya. Makan. Udah gitu aja kok. Terus, Nah, tapi ditelan. di saat itu aja, Dimakan, ditelan. telan. Oh, Telan. luar Telan. biasa. Rasanya apa itu? Telan. Saya bingung. Nah, itu tahu kok. Saya bingung, nggak bisa main kartu, Oh, iya. nggak bisa main koin, gitu kan. Saya pengen belajar sulap. Dan saya nggak mau pengen triknya gimana, enggak. Hmm. Saya tuh pengen kumpul situ, silaturahmi. Halo Doni. Saya pengen tahu gimana sih sulap itu, gitu. Saya nggak pengen, gimana sih triknya, enggak. Saya nggak pengen kayak gitu kok. Oke. Gitu. Dan akhirnya di situ saya bergabung, bukan langsung gabung kok, cuman saya di ini lagi kok, di ibaratnya di voting lagi, diterima nggak, gitu loh, Oke. di voting lagi sama teman-teman, banyak banget, ada yang yes, ada yang enggak, ada yang ya kebanyakan yes lah, gitu loh. Nah itu saya bergabung di situ, ya sudah. Dan di situ juga setelah bergabung, saya tahu nggak kok di dalam komunitas sulap Purwokerto itu kita menguji mental kita, bukan bermain kartunya, bukan bermain skill kartunya ataupun keahlian kita, bukan, tapi mental. Tahu nggak kok? Apa tuh? Tahu nggak? Nggak tahu. Kita bermain waria, satu orang waria ya, Oh, bermain sulap di Waria. orang sama orang waria. Ya. Oh, oke. waria. Terus sama orang gay. Oh, oke. Sebentar. Bro Kim. Jadi Doni, ini temanya adalah bagaimana menjadi seorang YouTuber ya untuk mendapatkan uang lah secara cepat lah istilahnya ya, gitu loh. Ya recehan atau gimana itu nanti kita akan bahas. Itu. Nah, tapi ini sekarang profil kita akan bahas tentang profilnya Kim Vin Diesel ini mula-mula dari seorang pesulap bisa menjadi YouTuber. Oke, lanjut Kim. Saya kasih tahu ini Mas Doni ini adalah salah satu dia apa ya namanya? Event organizer. Ini saya Oke. dia sebagai Salam kenal. apa ya namanya mengerti Salam kenal. perjalanan saya. Wes, Dia mantap. mengerti perjalanan saya, Mas. Bro Doni Luar ternyata biasa temannya Bro Kim ya. Salam kenal dari saya, dari Soyu Katana. Dia benar-benar luar biasa banget. Thank you ya sudah bisa nonton. Oke, lanjut Bro Kim. Oke, thank you semuanya. Gitu. Dan itu mental yang luar biasa. Kalau ibarat mental sama pesulap, ya paling udah banyak lah, gitu kan. Terus orang umum, terus heckler itu udah biasa. Ibaratnya heckler dengan main nama waria atau banci, wah itu heckler lebih ini lagi. Lebih galak lagi. lebih galak lagi. Kayak gitu. Nah,
ujinya di situ kita bermain tuh sama waria. Terus Ujinya bukan waria itu senang, tapi kita digodain kok. Waduh, iya, kita main sulap malah digodain ya. Godain. Itu mental kita harus gimana caranya, kita harus gak bisa marah, gak boleh marah ya, gak boleh marah, terus gak boleh juga ibaratnya kesel, gak boleh kita, oh kok sulap kayak gini banget ya. Memang sulap diajarkan begini banget, enggak, kita gak boleh marah kayak gitu. Itu adalah satu mental kita. Nah, nggak tahu kan maksudnya audiens kita atau penonton kita yang gimana, ya kan, menerima atau enggak permainan kita, kayak gitu loh. Kayak gitu. Nah, udah kayak gitu mental kita ke waria ataupun banci ataupun ke guy sudah ibarat sudah lolos. Nah, barulah kita terjun ke dunia ibaratnya sendiri kok. Oke, sendiri. Nah, jadi itu kita nggak ada teman, nggak ada apa, tinggalin, gitu loh. Nah, itu mental yang kita uji coba lagi. Ibaratnya, permisi, apa bolehkah ataupun bersedia nggak untuk saya bermain sulap ataupun apa, kayak gitu. Bahasanya harus benar-benar kita apa ya? Sopan. Bikin. Ya mesti pikir-pikir dulu ya supaya. Sopan. Gitu. Nah, jadi apa ya? Kita membuat informasi, membuat ibaratnya kata-kata pola kita bikin sendiri. Itu di dalam marketing ataupun speaking itu luar biasa banget. Makanya saya benar-benar KSP itu ada di situ. Ilmunya ya. Bener-bener. Ilmu keberaniannya ya. Nah itu dia. Kalau sekarang dalam komunitas masuk orang masuk udah gitu doang. Nggak kayak dulu ya, jadi kurang seru ya. Iya, terus main ibaratnya kamu bisa apa? Saya bisa kartu. Kartu udah masuk saya tuh kayak gini kok, bukan tidak menghargai orang yang pengen masuk atau pesulap yang baru atau ibaratnya yang mula pengen gitu loh. Bro Doni nanya tuh. Apa? Maaf, ikut tanya dong. Nanya dong. Inspirasi dari mana Bang? Inspirasi dari mana? Vin Diesel kok bisa pindah profesi katanya. Nah emang itu memang dia tuh tahu banget gitu. Dia tuh tahu dari saya pesulap sampai ibaratnya pokoknya perjalanan saya tuh tahu dia tuh. Makanya kalau dia nonton tuh pasti ketawa. Banget. Makanya kita bahas di sini semuanya. Jadi bukan cuman ilmunya nanti kita bahas. Tungguin aja. Pokoknya kalau 2 jam ini nggak kelar kayaknya ada part 2. Kayaknya sih nggak bisa kelar. Ini pasti bakal lanjut lagi. Cuman nanti tak masukin saving video nanti saya masukin ke YouTube kalau bisa ya. Jadi istilahnya aku mau coba dulu yang part 1 ini kan lumayan bisa masukin YouTube gitu. Oh iya, benar sekali. Ya pokoknya singkat kayak gitu perjalanan saya dan akhirnya saya berhasil untuk jadi anggota KSP. Nah, KSP itu cuman ibaratnya belum mencapai seniornya, gitu kan. Ada lagi kayak Mas Tris, Kang Tris, terus ada lagi Mas Godek, itu yang ibarat dibilang apa ya, seniornya. Ada lagi Pak Punco, terus Pak Dewawan, itu yang ibaratnya seniornya. Nah, saya tuh pengen banget ketemu gitu kan. Itu pertama kali saya pengen ketemu gimana gitu kan. Nah, singkat ini cerita, saya ikut pertama kali kompetisi itu ada di Depo Pelita. Tahu kah Depo Pelita? Depo Pelita kurang tahu. Di mana tuh? Dekat mana? Itu pertama ya. Sokaraja. Oh, Sokaraja tahu. Itu makan apa sekarang yang enak ya? Soto Sokaraja yang aduh. Iya, soto Sokaraja. Iya, yang di gang kecil. Enak yang di gang kecil itu saya lupa. Ntar kalau ingat Sutri. Ya, Sutri ya. Oke, lanjut. Benar kali. Nah,
di situ pertama kali saya ngikut kompetisi Depo Pelita. Itu saya dengan cueknya saya ikut, tapi belum kenal sama teman-teman ya, maksudnya pesulap kayak Oki, Masters itu belum, saya gabung ke SP belum. Itu tingkatnya dulu, itu ikut kompetisi dulu pertama kali gitu. Nah, tahu kok apa yang terjadi? Pesulap-pesulap bilang, itu siapa ya? Itu siapa ya? Biasanya kalau ikut kompetisi kan biasanya, oh orang-orang ini aja gitu. Orang-orang pasti ini pastilah. Nggak jauh-jauh lah, kayak gitu loh. Nah, saya orang baru pasti bertanya dong, siapa sih dia? Ini tuh siapa sih? Pada tanya semua, ya kan? Saya cuek, saya ikut. Nah, di saat itu saya belum ada aliran apa sih, belum ada. Aliran apa nih? Jangan aliran sesat lagi. Oke, belum ada kayak apa ya? Ekstrim, terus apa? Fakir. Kardina apa? Terus escape ataupun apa, belum ada lah gitu. Halo? Oke, lanjut. Tadi agak ngeheng ya tadi ya. Nah, terus singkat cerita itu jurinya itu ada Mbah Gimbal. Oh, Mbah Gimbal. Terus dia seorang guru ya kalau salah Mbah ya. Gimbal. Nah, seorang guru. Dia Mbah Gimbal, terus Kazo Solo, Kazo. Kazo de Javu. Terus ya, Kazo de Javu. YouTuber juga terus, tuh sekarang. Ya, YouTuber juga. Terus satu lagi itu Pandewawan juga ada, nggak salah Pandewawan. Terus satu lagi itu Tegal yang pesulap yang mirip kayak Master Limbat, siapa sih, aku lupa tuh. Pokoknya ada lah pokoknya ya. Iya, mirip. Pokoknya gitulah. Oke. Nah, saya bingung dong mau ngapain ya kan. Akhirnya saya bilangin aliran saya adalah 3 in 1. Kan pada ketawa 3 in 1. Joki berarti. Iya kan. 3 in 1 itu escapologi, fakir, satu lagi mentalis. Oh, tuh deh, Joy Ilusionis katanya gitu. Tuh. Dari Brodoni tuh bilang Joy Ilusionis. Oh iya. Ayo Mas Doni ya. Oh iya. Terus, nah, saya tuh bermain apa ya? Kayak nahan korek kayak gitu doang. Terus mentali borgol gitu. Pokoknya geget lah kalau dilihatnya kok. Sumpah saat itu saya pertama kali ikut sulap gitu. Sulap sudah ya, mungkin kata orang bilang gini, itu satu keberanian yang luar biasa. Kamu tuh nekat gitu. Teman-teman bilang kayak gitu kan. Kelihatan sebenarnya modal nekat itu ya. Nekat luar biasa banget. Sudah nekat kayak gitu. Saya pengen tahu, masuk lagi yang ke SP tadi kan, maksudnya dari Depo Pelita saya ketemu ke SP itu ibaratnya saya sharing dan apa gitu kan, bagi apa ya, pengalaman dan semua. Saya ikut lagi kok, mencoba ikut lagi di Pekalongan kompetisi. Okay. Luar biasa ya. Pekalongan saya ikut lagi. Pekalongan alhamdulillah saya juara 2. Mantap. Saya Pekalongan juara 2. Pekalongan sorry, juara 3 dulu. Saya juara 3 dulu. Di Pekalongan saya juara 3. Oke. Itu jurinya itu Om Dwi Montero. Oke. Ya, Om Dwi Montero, terus Mbah Broto. Yang itu Mbah Broto yang badut. Oke. Tahu kok? Ya, tahu Mbah Broto kan? Yang anaknya Raffi yang pesulap cilik. Terus ya itu pokoknya itulah. Itu saya pertama kali gembira banget, saya juara 3 itu, wah luar biasa banget. Ada rasa berkesan dalam hidup saya, wah seneng ya saya bisa berjuang, bisa mendapatkan juara 3. Itu yang modal saya. Tapi saya nggak putus asa dengan
tekad saya untuk juara 3. Saya pengen lagi, wah apa ya, jiwa saya pengen lagi lah untuk menguasai trik-trik yang lain gitu. Oke. Trik lain, saya belajar kayak gitu. Ini lagi kompetisi lagi di Cirebon ikut itu, yang jurinya itu Rizuki, Om Pilar, ya Om Pilar sama Kohandi. Handi Altan. Sama Kohandi. Iya, Handi. Bukan, Kohandi itu papanya. Oh, papanya Rizuki. Kirain tadi. Kok tumben-tumbennya Handi Altan bisa maksudnya ini jadi juri. Saya tahunya waktu dia juri mah di Living World waktu itu Handi Altan jadi juri. Iya. Oke. Nah, itu di situ. Nah, cuman di situ saya di Cirebon itu memang ada kayak miss gitu di situ. Miss katanya begitu miss. Missnya mungkin ya Rizuki sama papahnya itu nggak suka dengan Fakir gitu, nggak suka. Oh, Fakir. Mungkin saya nggak tahu. Nah, karena basic beliau kan klasik gitu kan. Klasik ilusionis lah ya. Ya, ilusionis lah pokoknya gitu. Dalam dunia Fakir. Mungkin dia nggak suka apa-apa gitu. Mungkin dia penilaiannya lebih ke arah klasik kali, lebih. Ya gitu. Saya mencoba lagi pergi ke Tegal. Waduh, keliling terus ya. Ibaratnya saya keliling. Nah, pertanyaannya pada saat keliling itu kan pasti dapat ilmu sulap Fakir dan sebagainya, itu apa di KSP atau belajar sendiri? Belajar sendiri, real, tidak ada guru, tidak ada siapapun. Otodidak ya? Otodidak. Itu dia, saya sampai saya nggak menyerah. Jadi misal gini ya, ada teman yang main misalnya kayak double lift gitu ya, double lift. Saya tuh sudah mengerti double lift, saya belajar gitu kan. Saya nggak pengen tahu apa sih gitu ya, gimana sih ya, enggak. Saya harus mencari apa sih itu triknya. Saya harus bisa menemukan kayak gitu loh. Saya gali dan belajar dan temu triknya kayak gitu. Ya udah, saya berkeliling lagi. Alhamdulillah, saya nggak tahu setahun kemarin atau 2 tahun kemarin saya kompetisi lagi di Purwokerto. Kompetisi Purwokerto itu jurinya itu 3 sekawan sama satu lagi. 3 sekawan itu ada Om Dwi, terus Rasel Miracle, oke. Rasel. Satu lagi siapa ya? Pokoknya 3 sangka itu loh. Apalagi aku lupa ya. Terus satu lagi Marcel Wen. Jadi 4. Oh, Marcel Wen dari Purwokerto ya. Tapi sekarang tinggal di mana ya Marcel Wen? Ya. Marcel Wen masih di Purwokerto. Masih tinggal di Purwokerto. Masih di Purwokerto. Ya. Oke. Jadi ada 4 juri. Nah, saya bermain ibaratnya totalitas saya bermain. Jadi saya antara drama sama teater drama sama sulap saya gabungkan. Saya gabungkan, itu ide saya yang ibaratnya belum ada di dunia sulapan, belum ada. Saya pakai tuh. Saya itu belajar itu sama anak teater itu cuma 2 hari. Saya kasih tahu rangkaiannya, latihan, udah kayak gitu. Dan akhirnya di saat pertunjukan saya ganti lagi konsepnya. Cuman ada satu konsep saya harus terjun dari panggung. Terjun dari panggung. Saya harus terjun. Terjun dari panggung. Itu saya konsep saya. Itu jaraknya ya memang nggak terlalu tinggi banget, cuman saya mengalami cedera di perut, jatuh saya. Apa cedera di perut? Konsep saya. Oke. Ya, itu konsep saya didorong sama teaternya, dibilang udah dorong aja pas di saat
saya rebutan apa ya, percintaan gitu loh, bukan untuk wanita. Jadi pencurinya itu dorong saya jatuh ke panggung, ke ini, panggung. Itu real. Saya konsep sendiri bener-bener jatuh. Itu. Tapi alhamdulillah menang. Gimana? Ya, tapi menang ya. Gimana? Alhamdulillah kata Mas Om Dwi ngomong gitu, udah pialanya dibawa aja. Kayak gitu. Buat apa lagi kamu main? Udah ibaratnya kamu mau juara 1, 2, 3 kamu udah juara lah, kayak gitu atau Om Dwi. Ya, itu belum penilaian. Saya mau kasih tahu, dalam hati Dwi Montero adalah guru saya juga. Wah, luar biasa banget. Jadi Hendra Magic dulu kan ada situs Hendra Magic itu pertama awal masal dari dia, misalnya barang-barang dia yang saya jual. Itu. Jadi dia punya jasa lah istilahnya buat saya. Walaupun ya gitulah. Oke, lanjut. Iya. Itu juga Om Dwi ngomong, udah ambil aja tuh pialanya. Kamu udah jadi inilah apa namanya, master ya, juara lah. Iya. Nah sempet apa iya apa enggak, apa itu cuman apa ya buat saya semangat aja apa enggak. Saya bener-bener deg-degan, saya nunggu gitu kan juaranya. Cuman saya kalahnya dengan pemain klasik gitu kok. Dari dulu itu saya kalahnya dengan pemain klasik. Masalahnya kita kan seorang mentalis, seorang fakir itu, kalau klasik kan memang istilahnya kan halo, come on, Kim Vindicer, wih, yo, halo Kim Vindicer, sebenarnya nama sebenarnya bukan Kim Vindicer kayaknya. Boleh dibongkar dikit, Mbah. Kayak udah sistem Mbah Dukun nih kayaknya. Udah pakai tongkat sakti. Ini adalah apa ya namanya, nyarinya juga dia di Teluk Sunyi dia. Teluk Sunyi. Wih, penarikan ini ya, apa? Penarikan alam gaib. Iya, benar sekali. Kim, kalau bisa penerangan agak lebih terang bisa nggak? Atau emang segitu aja penerangannya? Karena agak gelap sih, sorry itu saya nggak. Gitu, mantap. Yes. Oke, bentar. Ya. Oke, Kim. Itu ularnya buat apa, Kim? Ini biasanya dia itu suka selalu ngikutin saya. Nah, jadi kapanpun dia berada, dia selalu ikut. Wes, mantap. Kayak gitu. Nah, ya, kayak gitu. Jadi dia itu apa ya namanya, singkat cerita sendiri, dia itu nggak sengaja saya ketemu dengan dia ini. Ini beneran. Halo Adi. Yuk, bagi yang mau belajar jadi YouTuber, nah di sini lah tempatnya. Ditunggu ya. Oke, lanjut. Nah, jadi saya nggak sengaja ketemu dengan ini. Sangka saya itu apaan kayak gitu. Nah, saya bawa ini. Cuman saya ngerasa bisa nggak sih saya bawa kayak gini gitu kan. Apalagi kan berarti barang-barang kayak gini kan dianggap klinik ya. Ya, ada mistisnya, enggaknya kayak gitu. Atau sirik lah istilahnya, apa? Saya bawa aja gitu. Musrik ya? Ada sirik, apa kayak gitu. Nah, saya bawa aja. Ada energi tersendiri sih. Adanya dengan ini. Wih. Jadi, tapi ini ada sangkut pautnya sama YouTube nggak? Kalau saya bermainnya aja. Oke. Kayak gitu. Halo?
agak putus-putus ya. Halo. Ada, oke, kelihatan. Nah, Jadi Kim, kalau boleh tahu, nama asli Kim Vindaisel itu istilahnya pasti ada, itu cuma nama panggung ya istilahnya ya, kalau salah ya. Nama aslinya siapa sih? Orang pengen tahu nama asli Kim Vindaisel tuh apa namanya? Nama aslinya. Penasaran. Kita simpen dulu aja. Simpen dulu aja. Oke. Kita simpen dulu aja ya. Nama Kim akan dibongkar di sini. Nama aslinya. Jujur saya penasaran. Karena Kim Vindaisel itu kan istilahnya seorang artis luar negeri, ya kan, yang udah terkenal si botak gitu kan. Kasarnya kayak gitu. Yang udah terkenal itu Vindaisel. Oke. Kita bahas. Nah, kita kan sambil nunggu viewer ya. Sambil nunggu viewer, kita mau bahas tentang kehidupan awal-awal Kim sebelum masuk YouTube ya. Pasti Kim waktu kecil punya cita-cita mau jadi apa. Terus kok tiba-tibanya bisa main sulap. Nah, itu boleh dijelasin singkat cerita gitu. Sebenarnya kayak gini. Jadi perjalanan saya itu waktu kecil sendiri, saya ngelihat ada teman papa saya, dia itu sulap. Cuman main sulapnya bukan pakai gimmick atau alat gitu, bukan. Cuman dia pakai suara kayak gitu. Misalnya contoh gini, dia ada tel alat di sini kok. Tel alat, oke. Nah, tel alat, tapi dia itu bisa untuk dimainkan. Misalnya contoh dia bunyi, tapi suara itu nggak. Oh gitu, canggih ya. Gitu. Udah kayak tombol-tombol itu saklar gitu ya? Iya. Jadi setiap bunyi itu berbeda-beda. Wih, mantep dong. Misalnya bunyi pipit, bunyi lagi, misalnya pom-pom apa gitu. Keren dong. Nah, waktu kecil sendiri dengan keadaan kayak gitu, kagum kok bisa ya. Penasaran, saya pencet, bunyi kok, tapi beda-beda kok. Kayak gitu. Tapi sekarang udah ketahuan rahasianya. Udah ketahuan akhirnya. Tapi masih hidup beliau masih hidup. Nggak tahu nih. Belum ketemu lagi. Oke. Tanya kan, papa saya ngomong bisa sulap gitu katanya. Tahu ini nggak kok yang kopi, terus batang itu kanan kiri, nanti kita sentil tapi tutup mata kayak gini. Tahu nggak? Itu kayak pernah deh waktu kecil, tapi lupa. Jadi ada korek, misalnya batang korek api di depan mata ya. Terus nyatu. Nanti kalau bisa sentil dengan sentil, oke. Kita berhasil. Nah, tahu nggak? Nggak, kayak pernah. Dulu pernah, cuman kayaknya lupa ingat. Sorry. Kayak lupa ingat. Nah, jadi itu antara itu main sulap, di antara konsentrasi. Jadi mata kita fokus ya. Iya benar-benar. Itu kena gitu loh. Tapi nggak pernah kena. Nggak pernah kena. Nggak tahu itu. Hebat ya. Di saat kita kayak di depan mata. Gitu. Iya, gitu. Akhirnya saya penasaran, saya belajar lah kayak gitu. Rupanya kalau kita tutup mata, konsentrasi kita dengan satu tujuan, fokus kayak gitu. Kalau kita tutup gitu, saya belajar dengan coba satu mata gitu. Saya belajar dengan satu mata. Memang pertama kali memang pusing. Pusing banget. Saya saya belajar saya fokus dengan satu mata. Oh iya, coba yang kirinya atau ya. Itu akan beda kok, kanan dan kiri itu akan beda. Oke. Ya udah, akhirnya saya ini belajar itu dengan kaset kok, tapi saya sudah sama masternya langsung. Kaset, waktu itu kaset yang pita itu ya? CD. Iya. Yang masukin ke tape terus jedek gitu kan? Banget ya. Zaman dulu itu jadul itu. Banget, ya. Jadul banget. Nah, terus? Itu kan cuma suara doang, nggak ada visualnya. Suara doang. Akhirnya saya beli
originalnya ada lagi kok yang VCD tapi Oh, VCD ada. lagi. Oh, ada. Yang orinya tapi yang Copperfield. Oh, Copperfield. Tahu Copperfield. Nah, itu kan Copperfield ngajarin. Halo, Likyoyo. Oh, enggak. Ya. Dia cuma ngajarin beberapa sulap saja. Beberapa sulap. Kayak pertama kali yang dia bisa terbang. Terbang, terus di studio dia bisa terbang, kayak gitu kok. Nah, penasaran kan? Kok bisa itu apa? Pakai bantuan jin, atau pakai bantuan apa? Jadi saya berburu tuh mencari. Saya pengen sulap kayak terbang gitu, dapat kopi. Tahu orang kamu kok, ya kamu ya. Mana ada gitu. Saya, aduh sampai pusing saya apa. Saya pengen membelajar kayak gitu. Tapi sama siapa? Itu waktu kecil kok, masih ibaratnya, nah apa ya kita terima ya kita serap. Iya. Benar, istilahnya apa orang yang ngomong ya kita tinggal serap aja ya. Nah, terus? Nah, akhirnya saya udah dapat kaset orinya David Copperfield, cuman istilahnya sulap-sulap doang gitu ya, sulap. Show-nya aja. Nah, saya pengen yang ibaratnya ada tutorialnya, ada itunya gitu kan. Itu nggak ada gitu kan. Nggak ada, ya. Nah, saya sih punya sih. Terus nggak salah itu di satu mall itu ada kok perlengkapan sulap. Tapi di Sri Ratu? Itu masih mahal. Ya, di suatu mall. Mallnya Mall Prokerto bukan? Atau di bukan? Oh. Di Jakarta. Nah, Oke. Saya beli tahunya ini kok, yang uang tembus uang. Uang tembus uang tahu. Jadi yang tabung di sini ini. Iya. Uangnya di sini tabung. Ada koin kan? Iya, koin tembus bawah. Tahu. Saya pernah mainin. Itu satunya, tahu nggak berapa? 50.000. Benar. 50.000. Jangan-jangan itu di Jakarta bukan? Di dekat di Jakarta. Dekat Plaza kali itu punya Om Bram itu. Om Bram Magic. Nggak tahu. Iya, di Jakarta itu Om Bram Magic kayaknya. Itu saya beli. Itu umur berapa itu beli itu? Masih SD. Waduh, ya benar Om Bram itu. Tapi kan dengan saya belajar itu skill kok. Iya, benar. Skill. Anak SD belajar skill gitu. Iya kan? Terus apalagi ya saya beli itu ada 2 apa ya, satu lagi saya lupa, pokoknya itu saya beli 2 alat itu kayak gitu. Satu lagi dadu, salah dadu, oke. Iya, dadu pokoknya dengan itu sama dadu nggak salah saya. Nah, dengan kayak gitu kan saya masih SD kan, dengan belajar skill tuh kayak kurang lah, ibarat kurang menguasai lah. Gitu. Halo Gepeng Simatupang. Oke. Nah, sudah kayak gitu saya meranjak apa ya namanya, dengan hati dan nurani saya, aduh sulap kayak gini aja maksudnya susah juga ya, ribet. Nah, itu ngomongnya pas kapan tuh? SMP atau SD? Waktu SD. Masih SD, ribet. Susah banget. Ribet masih SD gitu kan. Terus ada gurunya gitu kan. Masa saya ibarat cuman belajar ibarat skill, tapi gimana caranya saya harus menguasai gitu. Iya. Udah, saya sempat apa ya, ibaratnya ada anak SD lah. Udah asal beli, udah gitu. Jadi tuh saya tuh apa ya, kecilnya tuh indigo juga kok. Jadi saya juga ibarat indigo, saya juga apa ya namanya, kayak tadi suka-suka sulap juga. Karena mbah saya itu orang seni juga kok. Oke. Jadi saya diwariskan apa ya, kayak semacam itu dia. Ada kayak ilmu gitu. Jadi setiap apa ya, keluarga pasti ada seninya. Oke. Oh, jadi Kim ini juga indigo ya?
Indigo. Indigo. Saya itu banyak temen banget anak-anak Indigo tuh. Suka ngundang saya untuk sosial, saya kemana-mana. Ya lanjut. Ya, cuman kadang-kadang ada orang kayak gini. Indigo itu di situ apa? Di situ apa? Jadi kayak satu tantangan sama orang, di situ ada apa ya? Iya, suka gitu emang. Benar-benar, suka digituin. Kim, suara lu kenceng, kurang kenceng Kim katanya. Kata Gepeng si Matupang, suara kamu kurang kenceng. Halo, tes, kenceng nggak? Oh. Sebenarnya kayak suaranya kalau di aku sih sebenarnya ya kurang kenceng yang kayak saya gini loh. Tapi kalau Kim ngomong saya ngerti, saya paham, saya dengar gitu. Cuman kencengnya kurang, istilahnya kayak mendem gitu tau. Kalau bahasa Jawanya apa dipakai headset? Boleh pakai headset lebih bagus. Iya. Jadi teman-teman di sini kita akan bahas gimana caranya Kim ini bisa mendapatkan uang tuh dari YouTube. Bukan harus nyari viewernya, subscriber. Nah, nanti Kim akan bahas semuanya. Ini dia akan mulai dari perjalanan kehidupannya dia waktu kecil. Dan siapakah sosok Kim Vin Diesel ini? Ya, jadi dengerin aja, pantengin aja, karena nggak ada ruginya. Jujur aja ini ilmu Kim tuh luar biasa. Makanya saya panggil Kim untuk ikut. Ya, coba sekali lagi Kim. Masih kurang sih, masih kurang kenceng sih. Tapi nggak tahu sih kenapa. Tapi saya tetap bisa dengar lah. Masih kurang sih Kim. Sama kayak tadi. Mending nggak usah pakai headset juga nggak apa-apa sih. Belum, kayaknya nggak tahu kenapa itu. Mungkin teman-teman yang nonton bisa bantu Kim. Mungkin kenapa dia suaranya kurang kenceng atau gimana? Ya, itu masih oke. Ya, oke. Yes. Cuman agak menggema Kim. Mendingan nggak usah pakai headset sih. Ya. Cuman bukannya tetap orang denger, cuman kurang kenceng aja. Iya, terlalu menggema jadinya kalau headset. Tes. Nah, dengar, ini bagus nih. Kenapa itu tadi? Mungkin karena belum dicolok kali ya tadi. Belum dicolok, Bang. Ini kencang nih, kencang. Ini baru kencang. Tes, ya. Okay. Nah, ini bagus nih. Mungkin kali ya, kurang colok. Iya, kurang colok, dicolok dulu, takut dia. Nah, sekarang bagus suaranya kencang. Tadi kita tadi bahas tadi ribet masalah sulap waktu SD. Nah, terus Indigo. Bahwa si Kim ini seorang anak Indigo gitu. Jadi orang suka nanya-nanya, Kim, di situ ada apa Kim? Penampakan apa Kim? Nah suka gituin kan? Karena memang orang Indigo identik dengan apa istilahnya bisa melihat sesuatu di luar nalar manusia, istilahnya roh-roh gitu loh, setan-setan yang di depan mata atau gimana gitu, nggak ngerti juga sih. Iya, makanya dibilangin, orang bilang, wah itu cuman main-mainan, oh itu cuman apa gitu lah, pokoknya kadang percaya, kadang enggak. Saya sih gini, orang dikasih kemampuan untuk bisa melihat ataupun kemampuan untuk bisa merasakan ataupun melihat ataupun ibaratnya dia bisa suara kayak gitu loh. Ya itu suatu anugerah gitu, nggak masalah gitu. Jadi saya sendiri sebagai bisa melihat, merasakan, mendengar, ya bersyukur gitu. Tapi kalau orang yang tidak punya merasakan begitu, ya ada rasa kecewa dalam dirinya kayak gitu loh kok. Tapi sebenarnya orang. Tapi sebenarnya Kim tuh gimana? Sebenarnya Kim bisa ngelihat nggak sebenarnya? Bisa ya. Lihat. Jadi kayak gini kok. Nah, jadi orang yang Indigo itu bukan selamanya dia ada terus kayak gitu. Okay. Jadi sama aja dengan manusia, dia sama aja dengan manusia kayak gitu. Gitu. Maksudnya makhluk halusnya kayak gitu. Bahkan di depan saya pun
ada kayak gitu. Waduh. Dana kayak gitu. Depan saya, depan Kim ada kayak gini Kim. Maksud saya di sana kok. Ada kayak Bukan gini Kim. di sini tapi di sana. Astagfirullahaladzim. Wah, Astagfirullahaladzim. halo. Aduh. Ya Allah. Bercanda. Oke, lanjut. Ya Allah, serem banget, kaget. Serem ya. Oke. Serem banget. Jadi ketakutan itu, terus dianggap anak indigo, terus habis itu Kim mulai pengen sulapnya itu sejak kapan? Nah, sebenarnya sih bilangin belajar sulap saya itu sudah orang bilang ketinggalan lah. Tinggalan kayak gitu. Saya dalam dunia sulap itu 2010 apa 15, saya lupa. Nah, pokoknya. Kalau yang tadi yang beli alat sulap itu saya anggap bukan belajar sulap ya. Itu istilahnya itu cuman orang beli mainan lah istilahnya ya. Masih belum tahu apa sih sulap itu yang sebenarnya. Nah, maksud saya itu saya tuh pengen belajar banget nih, istilahnya mau belajar skillnya, terus belajar apanya itu udah kapan itu? SMP kah? Apa SMA atau kuliah? Saya waktu kuliah. Oh, kuliah baru suka. Suka mau belajar. Suka. Oke. Nah, jadi saya dulu tuh nggak semarak apa yang di YouTube gitu, maksudnya bongkar trik ataupun apa gitu, nggak ada ya. Belum banyak lah. Benar. Nah, meskipun bongkar-bongkar, kita nggak punya gimmicknya ataupun nggak punya alatnya, ya percuma gitu loh. Meskipun kita tahu gitu kan. Saya tuh akhirnya mencari di Purwokerto, sulap Purwokerto ada nggak sih gitu kan. Ini kyo, saya di Facebook itu saya ngomong kayak gini. Dia ini juga namanya Hanes. Dia tuh ada Ko Hanes, terus Oki Fumo, terus Mas Tris, terus Mas Joy, pokoknya banyak lah komunitas Purwokerto. Nah, saya pertama kali itu saya Kohanes dulu ngomong gitu kan, ibaratnya, kok ada nggak sih komunitas sulap Purwokerto itu biasa kumpul di mana, kayak gitu kan. Nah, dia bilang ada katanya di alun-alun Purwokerto, kayak gitu. Pokoknya setiap malam minggu pokoknya ada tiang listrik atau enggak di tengah-tengah lapangan, itu yang megang kartu itu biasanya sulap. Nah, respect dong dalam otak saya kalau ada yang pegang kartu itu pesulap. Iya. Karena udah diomongin. Saya datangin. Ya, saya datangin pengunjungnya. Mas pesulap ya? Karena dia pegang kartu. Ya kan? Dia tanya kayak gitu. Rupanya dia bukan pesulap, dia cuma megang kartu doang, main kok. Ya saya refleks dong. Ya dalam otak saya pokoknya ada yang megang kartu, terus itu dia pesulap biasanya gitu kan. Ya, dengan polosnya saya tanya dong, pesulap ya Mas? Bukan, saya main aja. Oh bohong gitu kan. Rupanya bukan pesulap gitu, bukan. Terus akhirnya saya cari-cari itu selama 2 mingguan saya cari, dan akhirnya dapat tuh kumpul tuh lengkap tuh kok. Jadi komunitas sulap Purwokerto namanya KSP dulu di Purwokerto. Masih banyak? Itu nggak sembarang. Nah, KSP. Nah, maksudnya itu, dulu saya orang anggotanya masih banyak? Anggotanya banyak. Oh, banyak, oke. Banyak kok, banyak banget. Terus masuk situ nggak sembarangan, ibarat masuk aja, tidak. Oh, oke. Itu benar-benar ibaratnya kita harus punya skill, punya ibaratnya punya kalian lah ya, nyawanya, punya kalian. Nah, di situ dibilangin kamu bisa nggak 5 trik aja lah. Di situ memang ada 10 trik. Harus menguasai. Terserah, bebas apa aja. Itu mau dia trik kartu hilang, apa mau itu poin hilang, atau apa, pokoknya apa gitu. Nah, saya kan masuk komunitas sulap kok. Saya nggak punya skill main kartu. Saya koin saya nggak bisa main koin. Saya bingung kok. Lu trik kok. Terus? Ibaratnya
ibaratnya 5 trik aja syukur gitu kan. Puji Tuhan. Akhirnya gini tuh, udah yang punya kamu apa aja. Nah, tahu ada orang rokok tuh, udut, ya kan? Ya udut. Nah, ngerokok. Rokok. Ya. Nah, saya bilang boleh nggak pinjem rokoknya, gitu kan? Oh boleh mas, dipinjem lah. Nah, udutnya atau rokoknya itu masih ada api, masih ada api-apinya tuh loh. Ya oke. Nah, kalau ini Bro Mas Michael Pranajaya. Ini motivator nih, motivator Indonesia yang luar biasa ini, temen aku banget ini. Wah, luar biasa banget. Luar biasa. Selamat bergabung. Dia bikin workshopnya bagus banget ya. Wah, saya harus ikut ya. Kayaknya harus saya belajar kayaknya kok. Luar biasa ini Bro Michael, motivator. Oke, jadi pas kuliah ikut namanya kumpul ya, perkumpulan pesulap Purwokerto ya. Nah, terus habis itu kan ada bara-baranya di atas tuh kok. Bara-baranya di atas itu ada apinya lah. Ini masalah tentang udut tadi. Udut. Ya oke. Ya, udut tadi ya. Baranya. Nah, saya sulapnya itu megang aja kok. Megang kayak gini selama 5 detik. Panas dong? Panas. Saya nggak pakai apa-apa. Nggak pakai Vaseline. Biasanya orang kan pakai Vaseline gitu. Nggak ya? Ya. Nggak pakai trik, nggak pakai apa. Itu luar biasa kok. Saya tahan itu 5 detik lah. Kurang lebih 5-10 detik saya itu luar biasa itu. Lepasin. Nah, sama temannya coba kamu periksa. Diperiksa, kalau diperiksa ya nggak ada apa-apa, nggak ada licin, nggak ada apa. Saya benar-benar real. Tiba-tiba saya belendung tangan saya. Itu real. Oh iya. Itu pasti belendung. Tahu saya pernah ngerasain belendung itu pasti. Belendung. Dan terakhirnya itu saya makan. Oh, makan? Makan. Wih, mantap. Ngalahin limbat nanti. Dimakan ya? Makan. Udah gitu aja kok. Terus, tapi ditelan? Saat itu aja. Dimakan, ditelan? Telan. Oh, telan. Luar biasa. Rasanya apa itu? Telan. Saya bingung. Nah, itu tahu kok. Saya bingung, nggak bisa main kartu, nggak bisa main koin, gitu kan. Saya pengen belajar sulap. Dan saya nggak mau pengen triknya gimana, enggak. Saya tuh pengen kumpul situ, silaturahmi. Halo Doni. Saya pengen tahu gimana sih sulap itu gitu. Saya nggak pengen gimana sih triknya, enggak. Saya nggak pengen kayak gitu kok. Oke. Gitu. Dan akhirnya di situ saya bergabung. Bukan langsung gabung kok, cuman saya di ini lagi kok. Di ibaratnya di voting lagi, diterima nggak? Gitu loh. Di voting lagi sama teman-teman, banyak banget. Ada yang yes, ada yang enggak, ada yang ya kebanyakan yes lah. Gitu loh. Nah itu saya bergabung di situ, ya sudah. Dan di situ juga setelah bergabung, saya tahu nggak kok di dalam komunitas sulap Purwokerto itu kita menguji mental kita, bukan bermain kartunya, bukan bermain skill kartunya ataupun keahlian kita, bukan, tapi mental. Tahu nggak kok? Apa tuh? Tahu nggak? Kita bermain waria, satu orang waria ya. Oh, bermain sulap di orang sama orang waria. Ya. Oke. Waria. Terus sama orang gai. Oke. Sebentar. Bro Kim. Jadi Doni, ini temanya adalah bagaimana menjadi seorang YouTuber ya untuk mendapatkan uang lah secara cepat lah istilahnya ya, gitu loh. Ya recehan atau gimana itu nanti kita akan bahas. Gitu. Nah ini, tapi ini sekarang profil kita akan bahas tentang profilnya Kim Vin Diesel ini mula-mula dari seorang pesulap bisa menjadi YouTuber. Oke, lanjut Kim. Saya kasih tahu ini Mas Doni ini adalah salah satu dia apa ya namanya? Event organizer. Ini saya
Ya, Oke. dia sebagai Salam kenal. apa ya namanya, mengerti Salam kenal. perjalanan saya. Wes, Dia mantap. mengerti perjalanan saya, Mas. Bro Doni Luar ternyata biasa temannya Bro Kim ya. Salam kenal Iya. dari saya, dari Iya, Soyu Katana. Dia benar-benar luar biasa, Bang. Thank you ya sudah bisa nonton. Nah, Oke, lanjut Bro Kim. Oke, thank you semuanya gitu. Dan itu mental yang luar biasa. Kalau ibarat mental sama pesulap, ya paling udah banyak lah, Ya, gitu kan. Terus orang umum, terus heckler itu udah biasa. Ibaratnya heckler dengan main nama waria atau banci, wah itu heckler lebih ini lagi. Lebih galak lagi. lebih galak lagi. Kayak gitu. Nah, ujinya di situ kita bermain tuh sama waria. Terus Ujinya bukan waria itu senang, tapi kita digodain kok. waduh, iya kita main sulap malah digodain ya. Kita godain. Itu mental kita harus gimana caranya, kita harus gak bisa marah, gak boleh marah ya, gak boleh marah, terus gak boleh juga ibaratnya kesel, gak boleh kita, oh kok sulap kayak gini banget ya. Memang sulap diajarkan begini banget, enggak, kita gak boleh marah kayak gitu. Itu adalah satu mental kita. Nah, nggak tahu kan maksudnya audiens kita atau penonton kita yang gimana, ya kan, menerima atau enggak permainan kita, kayak gitu loh. Kayak gitu. Nah, udah kayak gitu mental kita ke waria ataupun banci ataupun ke guy sudah ibarat sudah lolos. Nah, barulah kita terjun ke dunia ibaratnya sendiri kok. Oke, sendiri. Nah, jadi itu kita nggak ada teman, nggak ada apa, tinggalin. Gitu loh. Nah, itu mental yang kita uji coba lagi. Ibaratnya permisi, apa bolehkah ataupun bersedia nggak untuk saya bermain sulap ataupun apa kayak gitu. Bahasanya harus benar-benar kita apa ya? Sopan. Bikin. Ya mesti pikir-pikir dulu ya supaya sopan. Gitu. Nah, jadi apa ya? Kita membuat informasi, membuat ibaratnya kata-kata pola kita bikin sendiri. Itu di dalam marketing ataupun speaking itu luar biasa banget. Makanya saya benar-benar KSP itu ada di situ. Ilmunya ya. Bener-bener. Ilmu keberaniannya ya. Nah itu dia. Kalau sekarang dalam komunitas masuk kan masuk. Udah kayak gitu doang. Nggak kayak dulu ya. Jadi kurang seru ya. Iya. Terus main ibaratnya kamu bisa apa? Saya bisa kartu. Kartu udah masuk saya tuh kayak gini kok. Bukan tidak menghargai orang yang pengen masuk atau pesulap yang baru atau ibaratnya yang mula pengen gitu loh. Bro Doni nanya tuh. Apa? Maaf, ikut tanya dong. Nanya dong. Inspirasi dari mana Bang? Inspirasi dari mana? Vin Diesel kok bisa pindah profesi katanya. Nah, emang itu memang dia tuh tahu banget dia tuh tahu dari saya pesulap sampai ibaratnya pokoknya perjalanan saya tuh tahu dia tuh. Makanya kalau dia nonton tuh pasti ketawa banget. Makanya kita bahas di sini semuanya. Jadi bukan cuman ilmunya nanti kita bahas. Tungguin aja. Pokoknya kalau 2 jam ini nggak kelar kayaknya ada part 2 sih. Kayaknya sih nggak bisa kelar. Ini pasti bakal lanjut lagi. Cuman nanti kita masukin saving video. Saving video nanti saya masukin ke YouTube kalau bisa ya. Jadi istilahnya aku mau coba dulu yang part 1 ini kan lumayan bisa masukin YouTube. Gitu. Oh iya, benar sekali. Ya pokoknya singkat kayak gitu perjalanan saya dan akhirnya saya berhasil untuk jadi anggota KSP. Nah, KSP itu cuman ibaratnya belum mencapai seniornya gitu kan, ada lagi kayak Mas Tris, Kang Tris, terus ada lagi Mas Godek itu yang ibarat dibilang apa ya seniornya. Ada lagi Pak Punco, terus
Pak Dewawan itu yang ibaratnya seniornya. Nah, saya tuh pengen banget ketemu gitu kan. Itu pertama kali saya pengen ketemu gimana gitu kan. Nah, singkat ini cerita, saya ikut pertama kali kompetisi itu ada di Depo Pelita. Tahu kok Depo Pelita? Depo Pelita kurang tahu. Di mana tuh? Dekat mana? Itu pertama ya. Purbalingga, Sokaraja. Oh, Sokaraja tahu. Itu makan apa sekarang yang enak ya? Soto Sokaraja yang aduh. Iya, soto Sokaraja. Iya, yang di gang kecil. Enak yang di gang kecil itu saya lupa. Ntar kalau ingat Sutri. Ya, Sutri ya. Oke, lanjut. Benar kali. Nah, di situ pertama kali saya ngikut kompetisi Depo Pelita. Itu saya dengan cueknya, saya ikut, tapi belum kenal sama teman-teman ya. Maksudnya pesulap kayak Oki, Master itu belum, saya gabung ke SP belum. Itu tingkatnya dulu itu, ikut kompetisi dulu pertama kali gitu. Nah, tahu kok apa yang terjadi? Pesulap-pesulap bilang, itu siapa ya? Biasanya kalau ikut kompetisi kan biasanya, oh orang-orang ini aja gitu. Orang-orang pasti ini pastilah. Nggak jauh-jauh lah, kayak gitu loh. Nah, saya orang baru pasti bertanya dong, siapa sih dia? Ini tuh siapa sih? Pada tanya semua, ya kan? Saya ikut. Nah, di saat itu saya belum ada aliran. Aliran apa sih? Belum ada. Aliran apa nih? Jangan aliran sesat lagi. Oke, lanjut. Belum ada kayak apa ya? Ekstrim, terus apa? Fakir. Kardina apa? Terus escape ataupun apa belum ada lah gitu loh. Halo. Oke, lanjut. Tadi agak ngeheng ya tadi ya. Nah, terus singkat cerita itu jurinya itu ada Mbah Gimbal. Oh, Mbah Gimbal. Terus dia seorang guru ya kalau salah Mbah ya. Gimbal. Nah, orang guru. Dia Mbah Gimbal, terus Kazo Solo, Kazo. Kazo di Javu. Terus ya, Kazo di Javu. YouTuber juga terus, tuh sekarang. Ya, YouTuber juga. Terus satu lagi itu Pak Dewawan juga ada, nggak salah Pak Dewawan. Terus satu lagi itu Tegal yang pesulap yang mirip kayak Master Limbat, siapa sih? Aku lupa tuh. Pokoknya ada lah pokoknya ya. Iya, mirip. Pokoknya gitulah. Oke. Nah, saya bingung dong mau ngapain ya kan. Akhirnya saya bilangin aliran saya adalah 3 in 1. Kan pada ketawa 3 in 1. Joki berarti. Iya kan? 3 in 1 itu escapologi, fakir, satu lagi mentalis. Oh, tuh deh, Joy Ilusionis katanya gitu. Tuh. Dari Brodoni tuh bilang Joy Ilusionis. Oh iya. Ayo Mas Doni ya. Oh iya. Terus, nah, saya tuh bermain apa ya, kayak nahan korek kayak gitu doang, terus mentali borgol gitu. Pokoknya geget lah kalau dilihatnya kok. Sumpah saat itu saya pertama kali ikut sulap gitu. Sulap sudah ya mungkin kata orang bilang gini, itu satu keberanian yang luar biasa. Kamu tuh nekat gitu. Teman-teman bilang kayak gitu. Kelihatan sebenarnya modal nekat itu ya. Nekat. Luar biasa banget. Sudah nekat kayak gitu, saya pengen tahu masuk lagi yang ke SP tadi kan. Maksudnya dari Depo Pelita saya ketemu ke SP itu ibaratnya saya sharing dan apa gitu kan. Bagi apa ya, pengalaman dan semua. Saya ikut lagi kok mencoba ikut lagi di Pekalongan kompetisi. Okay. Luar biasa ya. Pekalongan saya ikut lagi. Pekalongan alhamdulillah saya juara 2. Mantap. Saya Pekalongan juara 2.
Kalau nggak sorry, juara 3 dulu. Juara 3 dulu. Saya juara 3 dulu. Itu kalau nggak sorry juara 3. Oke. Itu jurinya itu Om Dwi. Dwi Montero. Om Dwi Montero. Dwi Montero, oke. Ya, Om Dwi Montero. Terus Mbah Broto. Yang itu Mbah Broto yang badut. Oke. Tahu kok? Ya, tahu Mbah Broto kan? Yang anaknya Raffi yang pesulap kecil, cilik. Nah, terus ya itu pokoknya itulah. Itu saya pertama kali gembira banget saya juara 3 itu. Wah, luar biasa banget. Ada rasa berkesan dalam hidup saya. Wah, seneng ya saya bisa berjuang, bisa mendapatkan juara 3. Itu yang modal saya. Tapi saya nggak putus asa dengan tekad saya untuk juara 3. Saya pengen lagi, jiwa saya pengen lagi untuk menguasai trik-trik yang lain gitu. Oke. Trik lain. Nah, saya belajar kayak gitu. Ini lagi kompetisi lagi di Cirebon. Cirebon ikut itu yang jurinya itu Rizuki, Om Pilar, Om Pilar sama Kohandi. Handi Altan. Sama Kohandi. Iya, Handi. Bukan, Kohandi itu papanya. Oh, papanya Rizuki. Kok tumben-tumbennya Handi Altan bisa maksudnya ini jadi juri. Saya tahunya waktu dia juri mah di Living World waktu itu Handi Altan jadi juri. Iya. Oke. Nah, itu di situ. Nah, cuman di situ saya di Cirebon itu memang ada kayak miss gitu di situ. Miss katanya gitu miss. Missnya mungkin ya Rizuki sama papahnya itu nggak suka dengan Fakir gitu, nggak suka. Oh, Fakir. Mungkin saya nggak tahu. Nah, karena basic beliau kan klasik gitu kan. Klasik ilusionis lah ya. Ya, ilusionis lah pokoknya gitu. Dalam dunia Fakir. Mungkin dia nggak suka apa-apa gitu. Mungkin dia penilaiannya lebih ke arah klasikal lagi, lebih. Ya gitu. Saya mencoba lagi pergi ke Tegal. Waduh, keliling terus ya. Ibaratnya saya keliling. Nah, pertanyaannya pada saat keliling itu kan pasti dapat ilmu sulap Fakir dan sebagainya, itu apa di KSP atau belajar sendiri? Belajar sendiri, real, tidak ada guru, tidak ada siapapun. Otodidak ya? Otodidak. Itu dia, saya sampai saya nggak menyerah. Jadi misal gini ya, ada teman yang main misalnya kayak double lift gitu ya, double lift. Saya tuh sudah mengerti double lift, saya belajar gitu kan. Saya nggak pengen tahu apa sih gitu ya, gimana sih ya, enggak. Saya harus mencari apa sih itu triknya. Saya harus bisa menemukan kayak gitu loh. Saya gali dan belajar dan temu triknya kayak gitu. Ya udah, saya berkeliling lagi. Alhamdulillah, saya nggak tahu setahun kemarin, 2 tahun kemarin, saya kompetisi lagi di Purwokerto. Kompetisi Purwokerto itu jurinya itu 3 sekawan sama satu lagi. 3 sekawan itu ada Om Dwi, terus Russell Miracle, oke. Satu lagi siapa ya? Pokoknya 3 sangka itu loh. Apalagi aku lupa ya. Terus satu lagi Marcel Wen. Jadi 4. Oh, Marcel Wen dari Purwokerto ya. Tapi sekarang tinggal di mana ya Marcel Wen? Ya. Marcel Wen masih di Purwokerto. Masih tinggal di Purwokerto. Masih di Purwokerto. Ya. Oke. Jadi ada 4 juri. Nah, saya bermain ibaratnya totalitas saya bermain. Jadi saya antara drama sama teater drama sama sulap saya gabungkan. Saya gabungkan, itu ide saya yang ibaratnya belum ada di dunia sulapan, belum ada. Saya pakai tuh.
saya itu belajar itu sama anak teater itu cuma 2 hari. Okay. Saya kasih tahu rangkaiannya, latihan, udah kayak gitu. Dan akhirnya di saat pertunjukan saya ganti lagi konsepnya, cuman ada satu konsep saya harus terjun dari panggung. Terjun dari panggung? Saya harus terjun. Oh. Terjun dari panggung. Itu saya konsep saya. Itu jaraknya ya memang nggak terlalu tinggi banget, cuman saya mengalami cedera di perut, jatuh saya. Apa cedera di perut? Konsep saya. Oke. Ya. Itu konsep saya didorong sama teaternya, dia bilang udah dorong aja pas di saat saya rebutan percintaan gitu loh, percintaan untuk wanita. Jadi pencurinya itu dorong saya jatuh ke panggung ke ini. Oke. Panggung. Itu real. Saya konsep sendiri bener-bener jatuh. Oke. Itu. Tapi alhamdulillah. Menang. Gimana? Ya, tapi menang ya. Gimana? Alhamdulillah kata Mas Om Dwi ngomong gitu. Udah pialanya dibawa aja. Kayak gitu. Buat apa lagi kamu main? Udah ibaratnya kamu mau juara 1, 2, 3 kamu udah juara lah kayak gitu atau Om Dwi. Ya, itu belum penilaian. Saya mau kasih tahu. Dalam hati Dwi Montero adalah guru saya juga. Wah, luar biasa banget. Jadi Hendra Magic dulu kan ada situs Hendra Magic itu pertama awal masal dari dia, misalnya barang-barang dia yang saya jual. Gitu. Jadi dia punya jasa lah istilahnya buat saya. Walaupun ya gitulah. Oke, lanjut. Iya. Itu juga Om Dwi ngomong, udah ambil aja tuh pialanya. Kamu udah jadi inilah apa namanya master ya, juara lah. Iya. Nah tempat apa iya apa enggak, apa itu cuman apa ya buat saya semangat aja apa enggak. Saya bener-bener deg-degan, saya nunggu gitu kan juaranya. Cuman saya kalahnya dengan pemain klasik gitu kok. Dari dulu itu saya kalahnya dengan pemain klasik. Masalahnya kita kan seorang mentalis, seorang fakir itu, kalau klasik kan memang istilahnya kan sulap itu sebenarnya keindahan. Kalau kita jadi fakir, jadi mentalis itu kan kara-kara main membaca pikiran, prediksi, terus sesuatu yang aneh-aneh. Itu nggak masuk dalam keindahan sulap itu. Jadi istilahnya, kalau dibilang memang itu termasuk dunia sulap, cuman bagi mereka yang berjuri itu pengennya yang lihat yang indah mungkin, gitu. Terus akhirnya, nah ini yang gabung ini nih, namanya Mozukurta atau Melinjo, ini adalah teman saya, dia anak teater. Halo, itu yang Mozukurta ya? Fahmi Linjau, Harimotra. Ini ada Vino nih. Ya. Kenal kan Vino, Davino, Kalisto? Davino. Oh iya, Vino. Iya. Ini master juga nih, Master Bianlen. Halo, ini Mas Coy juga, Mas Coy mereka juga. Nah, Davino itu selalu sama saya show di Jambi berdua. Karena kalau nggak salah ada pemakaman orang tuanya juga di Jambi. Ya, jadi ketemu Geston, kalau pernah kenal Geston sama satu lagi siapa ya saya lupa. Eko Geston lah yang saya ingat. Nah, beliau ini teman saya kalau waktu saya show. Boleh bro. Itu Melinjo itu salah satu dia itu pernah saya bawa di dalam kompetisi, dia saksinya juara 2. Dia saksinya juara 2 saya. Alhamdulillah saya dapat pialanya. Di saat itu Om Dwi ngomong itu luar biasa, belum ada konsep dalam persulapan teater. Ada sulapnya itu belum ada. Kayak gitu. Oh, mantap luar biasa. Kita memang kan bahas tentang sulap tuh tadi ya, istilahnya sampai belajar sendiri otodidak, terus habis itu mulainya suka pada saat kuliah. KSP sekarang masih ada nggak sih sebenarnya? Sebenarnya KSP-nya itu masih ada, cuman orangnya nggak ada sudah. Oh, dia
ini Yang mimpin masih ada nggak yang mimpin? Itu Mas Oki masih, Mas Oki, terus Mbah Godek masih, ya. Terus Mas Kangkris masih ada, ada. Cuman masih belum ketemu. Karena waktu saya pulang ke Purwokerto itu ada toko sulap yang dekat pom bensin yang itu lo Kali Bogor, ayam goreng Kali Bogor. Itu ada toko sulap itu yang sebelah kiri kalau dari Purwokerto. Di belah kiri ya, mau ke Karanglewas. Mau ke Karanglewas, sebelah kiri, terus habis itu Kali Bogor, enak tuh. Nah, itu siapa itu? Dia itu cuman bilangin penjual saja, cuman kalau dikategorikan gini loh, dia penjual, kalau digabungin dalam grup, dia nggak komen, nggak apa, di saat dia lelang, ataupun di saat dia promosi alat, ada. Nah, itu dia. Oke. Kalau misalnya orang gini loh, dia punya toko sulap, harusnya kan dengan pesulap harus ya ibaratnya welcome lah. Ya, harus dekat ya. Bukan jam jualan ataupun apa, harusnya welcome kayak gitu. Nah, ini mungkin toko sulap ini saya ngasih tahu aja gitu loh. Kita welcome ke siapapun gitu. Jangan di saat jam jualan dia nongol gitu loh. Saya cuma itu aja. Oke. Ya, sedih aja kayak gitu. Siap. Oke, kita lanjut ke Kim Vin Diesel. Jadi habis sudah suka sulap itu kenapa tiba-tiba berubah jadi YouTube? Itu yang ditanya sama teman kita. Nah, kita lanjut mulai dari YouTube nih sekarang. Oke, kita lanjut ya. Memang kayak gini kok. Saya tuh dulu dipanggil sama salah satu stasiun televisi di Purwokerto namanya Satria TV. Oh ya, aku udah kasih cuplikan tuh Satria TV tuh. Iya, cuplikan Satria TV. Ya, Satria TV. Memang ngomong kayak gini apa ya namanya dibilangin pemegang Satria TV-nya bukan ininya ya, bukan bosnya. Cuman dia bertanggung jawab kayak direktur lah ya mungkin. Saya dipanggil ke sana, Kim, kamu bisa nggak jadi hostnya program? Saya bilang gini, program apa ya Pak? Bayangin, saya bertanggung jawab satu program itu buat kamu. Waduh. Bayangin tapi sebelum saya bayangin, kenapa dia bisa kenal Kim? Tahunnya dari mana itu pertanyaannya? Nah, pertanyaannya, saya tuh dulu jadi apa ya, bintang, bukan bintang tamu, tapi jadi anak alay. Ya, gitu. Oke. Ternyata Kim anak alay juga ya. Oke. Tim hore lah. Gitu. Jadi kalau ada acara apa, itu suka hadir, nah itu saya gitu. Hore, saya suka di syuting gitu, suka dilihatin. Gitu. Terus mungkin dia tertarik dengan keanehan saya mungkin gitu kan. Saya bukan kelucuan saya, tapi keanehan mungkin. Lanjut. tapi di situ belum YouTube kan? Belum YouTube ya, oke. Oke, lanjut. Belum YouTube. Cuman dipegang sama Satria TV. Satria TV itu dia up kita untuk di program YouTube-nya. Oke. Sudah mulai. Terus di situ dibilang gini, kira-kira program apa ya gitu kan. Saya dikasih tahu programnya belum ada, tapi saya jadi hostnya. Kamu gimana caranya program itu harus up? Bayangin Om. Oke. Itu belum ada namanya. Udah besok kamu syuting ya. Bayangin Om. Nggak ada namanya, kita syuting. Wah, apa caranya kan bingung. Tapi itu teman yang samping Kim itu teman. Yang ngasih cuplikan Satria TV. Itu kan ada berdua tuh. Kim sama satu partnernya. Oh ya, yang pertama yang sebelahnya itu ya. Nah itu nanti itu saya rekrut. Saya rekrut dia. Nah, saya sendiri dulu. Oh, pertama sendiri. Akhirnya saya bersendiri. Saya cuma berdua doang. Tuh ada pertanyaan kok berani medeni Om Kim.
Masnya luar Ini, biasa. Kasih ini mas. ada ceritanya nih, kobranya tuh ada ceritanya tadi. Iya. Tapi kita ngomongin tadi Satria TV baru ke Kobra deh. Satria TV dulu tadi. Oke. Nah, habis itu udah saya ngomong ke kameramennya, ini mau gimana? Ya udah pokoknya ini aja, mengalir aja. Ya sudah, saya modal nekat, saya modal apa? Saya belum ada ini ya, belum ada kostum ya kok. Saya belum ada kostum sama sekali, pakai baju biasa, bayangin. Host pakai baju biasa, pakai sendal, kayak sendal, gue bayangin. Masuk TV gitu kan, kok heran kan? Muat ya, masuk TV muat ya? Iya. Muat. Nah, halo Giovanni. Saya itu gini, halo Giovanni atas siapa ya? Halo cewek ya ini apa ya? Ini teman gereja. Dia cewek, saudara pemusik lah. Dia pemain musik luar biasa dia. Iya. Nah, harusnya kan satu segmen, satu program, satu segmen. Gitu loh. Jadi segmen itu untuk ditayangin satu program gitu. Cuman kesalahan saya sudah mendapatkan 3 program, bukan 3 program, 3 segmen. Jadiin satu file untuk dicuplikan ke TV. Oke. Bayangin loh, capeknya luar biasa. Harus satu. Itu 3. Nah, saya ngomong lagi ke editornya, wah kalau kayak gini saya capek. Itu pertama kali kok. Aduh kayak gini capek ya. Maksudnya capeknya saya sudah dapat 3 segmen, harus 3 segmen itu 3 juga harusnya. 3 yang harus dikeluarkan. Ini 3 ini digabungin jadi 1. Terus akhirnya, ya udahlah. Terus lagi lanjut. Akhirnya dapat ini feel saya. Oh, ini program saya sudah menguasai nih. Nah, akhirnya sudah menguasai. Dapatlah direktur dari program TV-nya. Udah gini aja acara kamu namanya nganangene aja. Nganangene ya, kesana sini lah ya. Iya. Nganangene gitu. Iya, sana sini. Jadi tanpa tujuan gitu. Iya. Sana sini gitu. Sana sini oke dong. Iya. Akhirnya saya benar-benar real ke tempat home industry ataupun bikin apa ataupun dia punya apa, saya datengin. Itu sama sekali saya no budget untuk mengeluarkan apa yang saya program tersebut. Saya cuma nekat aja. Bisa gini, tukang bakso ya, jalan gitu ya. Bang, mau nggak saya promosiin baksonya? Saya switch-nya, nanti abang kayak gini. Nah, terus dia bilang, nah saya bayar nggak gitu kan? Iya, itu pertanyaan pasti. Ini aja. Bayarnya pakai bakso, Pak. Pertanyaannya kan? 20 mangkok. Udah gini aja, yang penting saya ibaratnya abang dapat dipromosiin, saya juga bisa mencicipi produk abang. Berapa mangkok? Oke, siap. Itu saya suruh itu pertama kali 2 orang. Tuh saya. Dikasih berapa mangkok? 2. Jadi sama saya 3. 3 mangkok. 3 mangkok. Tapi nggak boleh nambah? Boleh. Tapi yang bakso yang gede-gede kok. Yang gede-gede. Yang spesial ya. Oke, tunggu bentar, Kim. Spesial. Nih, teman-teman, bagi yang dengerin cerita gini nih, ini udah satu kunci loh. Kita bisa mempromosikan ya sesuatu usaha orang. Nah, itu bisa dikasih uang atau dikasih produk yang dia kasih. Itu adalah satu kunci untuk dapatin uang secara cepat juga gitu, dengan cara kita bikin video untuk iklanin mereka ya. Lanjut, Kim. Nah, sudah kayak gitu, dalam sehari saya bisa menghasilkan 4 tempat. Jadi satu hari saya 4 tempat. Jadi saya makan terus. Makan terus. Tambah besar nanti ya. Jadi bobot saya, itu
dalam satu hari itu menaik sekitar 2 kilo sampai 5 kilo. 2 kilo, dalam satu hari. luar biasa. Tapi Kim, sorry Kim. Jadi pada saat satu hari 5 tempat ya tadi ya? Ya, kira 4 tempat. Ya. 4 tempat. Oke. Ya. Dalam satu hari 4 tempat, itu cuma dikasih produk aja, tidak minta pungutan biaya itu sama sekali, benar nggak? Tidak pungut biaya. Dia mau keluarkan uang. Dia mau keluarkan uang. Cuma bilang nggak usah. Pribadi. Nggak usah. Karena gini, kalau kita menerima uang tersebut, berarti nantinya ada pembagian. Oh iya benar. Ada pembagian karam. Sorry Kim. Ya. Potong dulu. Kita 9 detik lagi mau mati lagi. Nanti kita live lagi ya. 3. Oke.